Memang diam-diam sekarang ini rakyat sangat menginginkan Anies Baswedan berpasangan dengan AHY. Rakyat Republik Indonesia kembali rindu dengan pemimpin yang gagah, dengan pemimpin yang ganteng, dengan pemimpin yang berwibawa, dengan pemimpin yang rapi, dengan pemimpin yang berwawasan luas, dengan pemimpin yang tenang, yang santun, yang berbicara benar-benar sangat memperhatikan nilai-nilai moral yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada saat ini kita dapat berjumpa kembali, dan seiring dengan ini saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baru saja hari Kamis tanggal 26 Januari kemarin, Partai Demokrat resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi yang diragukan terhadap Partai Demokrat mendukung penuh dan mengusung penuh Anies Baswedan untuk maju ke gelanggang pertarungan Pilpres 2024. Kalau ada yang masih mengatakan Demokrat bimbang apakah akan menarik dukungan kalau tidak AHY yang cawapres ataukah bagaimana, sekarang pintu-pintu isu itu telah tertutup semuanya. Tanpa ada syarat, Partai Demokrat mengusung dan mendukung penuh Anies Baswedan. Kalau ada yang masih berupaya lagi untuk mencoba menarik-narik Partai Demokrat dari Anies Baswedan, mustahil. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Newsworthy menurunkan berita di bawah judul "Sudah resmi deklarasikan Anies, AHY didorong untuk mendampingi, .. Partai Demokrat harus siapkan tokohnya." Berita ini hari ini Jumat 27 Januari 2023. WE Newsworthy Jakarta. Sosiolog Musni Umar mengomentari deklarasi Anies Baswedan calon presiden yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Menurut Musni, setiap tokoh politik memiliki peluang untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk dampingi Anies Baswedan. Oleh karena itu, Musni mendorong setiap tokoh politik untuk berlomba meningkatkan kinerjanya agar dipilih menjadi bakal cawapres untuk Anies. Setiap tokoh politik punya peluang jadi bakal calon wapres Anies Baswedan. Ayo berlomba buat kinerja yang hebat agar dipilih bacawa pres, ujar Musni, dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat 27 Januari 2023. Selain itu, mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun ini juga menyarankan agar Partai Demokrat menyiapkan kadernya untuk mengisi posisi parlemen dan kepala daerah. Partai Demokrat harus siapkan tokohnya untuk bersaing jadi anggota legislatif dan kepala daerah, termasuk Gubernur DKI, imbuh Musni. Untuk diketahui, AHY telah mengumumkan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Kamis 26 Januari 2023. Adapun alasan AHY mengusung Anies yaitu karena Anies dianggap sebagai representasi dari tokoh perubahan dan perbaikan.
terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi, AHY menyerahkan keputusan terkait hal itu sepenuhnya kepada Anies. Sahabat BN, tampak di sini komitmen Ketua Umum Partai Demokrat AHY bahwa dia mendukung Anies bukan hanya karena dia akan menjadi cawapres, tetapi dia mendukung Anies karena Partai Demokrat melihat pada ketokohan Anies lah terdapatnya perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara ini ke depan. Apabila nanti memang Anies menentukan dan menetapkan pilihannya sebagai cawapres yang akan mendampinginya, AHY tentu dengan tangan terbuka Demokrat menerimanya. Dan dari bisik-bisik khalayak ramai, dari bisik-bisik warga masyarakat Republik Indonesia, andaikan Anies Baswedan berpasangan dengan AHY sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, dan nanti jika Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menyampaikan Anies dan AHY memimpin bangsa dan negara ini sebagai presiden dan wakil presiden, sungguh bangsa ini akan bergairah, akan bersemarak karena dipimpin oleh dua orang tokoh, yang satu ganteng, yang satu gagah, yang sama-sama cerdas, sama-sama berwawasan luas, sama-sama berpendidikan dengan wawasan nasional dan internasional. Kalau dilihat ke belakang, runut dari silsilah keluarganya, Anies Baswedan adalah keluarga dari seorang pahlawan nasional, kakeknya A.R. Baswedan. Kedua orang tuanya orang berpendidikan tinggi yang adalah guru besar. Kalau kita melihat kepada AHY dalam silsilahnya, kakeknya adalah Jenderal Serwo Edi, penumpas gerakan 30 SPKI. Sedangkan orang tuanya SBY, mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode yang terbilang sukses, dan juga AHY seorang jenderal bintang 4 yang adalah seorang doktor dan profesor. Kurang apa lagi kalau kita melihat kepada silsilahnya. Dengan demikian, memang diam-diam sekarang ini rakyat sangat menginginkan Anies Baswedan berpasangan dengan AHY. Sangat menginginkan. Semenjak SBY mengakhiri masa jabatannya menjadi Presiden Republik Indonesia, telah hampir 10 tahun, rakyat Republik Indonesia kembali rindu dengan pemimpin yang gagah, dengan pemimpin yang ganteng, dengan pemimpin yang berwibawa, dengan pemimpin yang rapi, dengan pemimpin yang berwawasan luas, dengan pemimpin yang tenang, yang santun, yang berbicara benar-benar sangat memperhatikan nilai-nilai moral yang tinggi. Rakyat sudah merindukan pemimpin demikian untuk bangsa besar ini. Dan jika nanti terwujud, ini merupakan vitamin bagi rakyat untuk menggairahkan kehidupannya kembali. Terbayang oleh rakyat saat ini
betapa nanti mereka menyambut seorang presiden yang gagah, yang santun, yang buat tuturnya menyejukkan hati, yang berpendidikan tinggi. Terbayang oleh rakyat nanti seorang wakil presiden yang disambut oleh rakyat dengan gegap gempita, yang ganteng, yang rapi, yang berpandangan lurus ke depan, yang berbuat tutur menyejukkan jiwa, dengan wawasan yang luas, dan dengan kerendahan hati yang bukan main. Sekarang tentu rakyat berharap kepada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera agar tidak ada sedikit pun kekhawatiran, sakwasangka, dan pikiran-pikiran negatif sebesar rambut di belah tujuh pun terhadap Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat akan menggunting dalam lipatan, akan menohok teman seiring, akan mengelak ketika di saat-saat genting. Ini sudah satu bukti. Alangkah bergairahnya rakyat memiliki duit tunggal pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan hatinya. Sahabat BN, pada dua tokoh ini tersimpan ketokohan dan ketakahan. Ketokohannya dapat dilihat dari pendidikannya, dari wawasannya, dari rekam jejaknya, dari buah tuturnya, dari pembawaan kesehariannya. Ketakahannya dapat dilihat dari performanya, dari tampilannya, dan dari pembawaannya sehari-hari di hadapan rakyat. Sahabat BN, tidak ada banyak kata-kata yang dapat kita kemukakan untuk melukiskan dua tokoh ini, sebab semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tampaknya telah memberikan kesempurnaan kepada dua insan ini selaku dia manusia. Kesempurnaan selaku manusia sudah dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua tokoh ini. Dan apabila nanti kedua tokoh ini memimpin bangsa ini, disitulah mungkin dapat kita katakan bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penderitaan bangsa ini belakangan, terhadap sengkarut bangsa dan negara ini belakangan, mudah-mudahan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, dan ke depan kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang rukun dan damai, aman sentosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.